Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam INRI hari ini, Jumat dalam pekan biasa yang ke-31. Kita akan segera mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang dipersembahkan oleh Pastor Anton Pabendon dari Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat INRI, pada hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita mengawali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur adalah salah satu perumpamaan yang membingungkan dalam kitab suci. Mengapa membingungkan? Karena pada akhir perumpamaan itu dikatakan bahwa tindakan bendahara yang tidak jujur itu justru dipuji oleh tuannya. Bukankah suatu tindakan yang tidak jujur atau korup sebagaimana yang telah dilakukan oleh bendahara itu seharusnya dicela, bukan dipuji? Kalau demikian, di mana letak keunggulan tindakan bendahara tersebut? Saudara-saudara, akhir-akhir ini muncul beberapa kejadian bunuh diri di beberapa tempat. Seakan-akan bunuh diri dijadikan sebagai solusi atas sebuah persoalan hidup. Ada semacam fenomena terlalu mudah menyerah dan putus asa sehingga ingin mengakhiri hidup. Orang tidak sanggup lagi menghadapi dan mengatasi kesulitan-kesulitan tak terduga yang dialaminya. Misalnya saja ditolak cintanya atau ditinggal kekasih, mengancam bunuh diri. Gagal dalam suatu ujian, ingin bunuh diri. Di PHK, putus asa, lalu ingin bunuh diri. Ditegur atasan atau oleh orang tua atau guru, merasa tak berharga dan ingin bunuh diri, atau bahkan permintaannya tidak dipenuhi lalu ingin bunuh diri. Orang-orang seperti ini tidak mampu mengolah perasaan,
mental, dan perspektif hidupnya, sehingga sulit menemukan alternatif jalan keluar untuk tetap tegar dan bertahan hidup meskipun sedang mengalami berbagai macam kesulitan. Nah, saya melihat disinilah letak keunggulan bendahara yang tidak jujur yang dipuji oleh Tuhannya tadi. Meskipun ia mengalami berbagai macam kesulitan, ia dituduh menghamburkan harta milik tuannya dan di PHK oleh majikannya, sehingga tentu saja masa depannya suram. Ia tidak putus asa dan menyerah. Ia berpikir keras menemukan alternatif solusi yang paling mungkin baginya demi keselamatannya. Ia berpikir untuk mencangkul tapi tidak kuat, mengemis tetapi ia malu. Maka ia menemukan solusi yang baik baginya, yakni mengurangi jumlah hutang orang-orang yang berhutang kepada majikannya, supaya ia mendapatkan kebaikan mereka suatu kelak. Bukankah ini suatu tindakan yang lebih cerdik daripada berputus asa dan bunuh diri? Tentu saja Tuhan itu tidak memuji praktek korupsi atau ketidakjujuran bendahara itu. Justru karena tuduhan tindakan korupsi, ia memecat bendahara itu. Akan tetapi ia memuji semangat, daya juang, dan kemampuan bendahara itu menemukan alternatif jalan keluar saat ia mengalami masalah dalam hidupnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah pesan yang kiranya dapat kita renungkan dari perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus, yakni belajar pada kecerdikan bendahara itu, memiliki semangat, daya juang, serta kemampuan dan kreativitas untuk menemukan jalan keluar saat kita mengalami persoalan hidup. Kalau kita bertahan, maka kesulitan-kesulitan hidup justru memacu dan meningkatkan kemampuan dan kreativitas kita dalam menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Hanya saja kita perlu ingat bahwa sebagai anak-anak terang, hendaknya kita menggunakan cara-cara yang baik dan jujur. Meskipun cerdik, kita tetap setia dan tulus pada kehendak Allah. Saudara-saudara, kiranya demikianlah maksud perumpamaan cerdik seperti ulat dan tulus seperti merpati. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.